Selamat pagi sahabat Infocom, kabar sekolah kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Menia Putri, akan memberikan informasi terbaru dan traktual. Kota Bogor termasuk salah satu destinasi favorit wisatawan. Bukan hanya keindahan destinasinya saja, Kota Bogor juga memiliki beraneka ragam jenis oleh-oleh. Berikut informasinya untuk Anda. Bogor termasuk salah satu destinasi favorit wisatawan, terutama dari kawasan Jabodetabek, bukan hanya karena keindahan destinasi wisatanya, namun juga karena oleh-olehnya yang beragam. Saat akhir pekan, jalanan di pusat kota Bogor yang berada di dekat Terminal Baranang Siang arah pintu masuk dan keluar tol Bogor akan dipenuhi dengan kendaraan yang berasal dari Jakarta dan berbagai daerah kota lainnya. Biasanya, para pengendara menuju arah Bogor dan untuk keluar kota Bogor. Para pengendara akan mengunjungi sebuah pusat perbelanjaan oleh-oleh atau hanya sekedar melihat, bisa juga membeli berbagai jenis oleh-oleh sebagai buah tangan. Terasa kurang bila sudah memasuki daerah Bogor jika tidak membawa oleh-oleh khas kota Bogor. Terdapat berbagai jenis oleh-oleh khas Bogor, contohnya seperti talas Bogor. Olahan talas Bogor ini cukup populer di kalangan wisatawan. Meski bernama lapis, kue ini tidak seperti kue lapis yang menjadi oleh-oleh khas Surabaya, namun lebih mirip bolu. Pilihan rasanya juga bervariasi, ada keju, taro, coko, vanila, hingga durian. Oh, banyak kayaknya mah, nggak terhitung. Cuma yang paling signifikan dari ini oleh-oleh Bogor, khas Bogor gitu. Yang paling ini ada khas pala kering, pala basah, terus manisan basah. Relatif murah di sini Neng, paling sekitar yang paling murah 10.000 dari perbungkus. Kalau yang itu mungkin kiloan, dari yang itu biar kejangkau sama masyarakat, yang masyarakat kecil atau gitu, jadi nggak terlalu kemahalan gitu. Di tim bisa di kilo timbangannya. Pengambilan barang ada yang langsung suplai dari pabrik, ada yang dari pasar, ada yang mungkin pesan dulu gitu, baru dikirim. Tergantung itunya, tergantung gimana harganya yang relatif murah, di situ kita kejar gitu. Soalnya untuk persaingan usaha sekarang kan harganya harus murah-murah, harus kualitas gitu akan terjual dari barang gitu. Yang paling menonjol ini dari khas Bogor aja, kayak pala gitu, terus lapis talas Bogor, terus menyusul ini kayak khas oleh-oleh untuk daerah. Kalau ini kayak dodol wajib gitu, dari Garut. Kalau yang kayak gini kebanyakan dodol-dodol itu lakunya sama yang mungkin ke luar kota, ke Medan, Sumatera, ke Riau, Aceh, dan lain lagi banyak lagi. Harganya juga sangat terjangkau dengan beberapa pilihan ukuran kemasan. Biasanya berkisar mulai dari 21.000 hingga 40.000 tergantung rasa dan ukurannya. Tak hanya menjual oleh-oleh khas Bogor, pusat perbelanjaan ini terdapat jenis oleh-oleh dari berbagai jenis kota lainnya, contohnya seperti mochi, dodol, bakpia, manisan kering, manisan basah, dan masih banyak jenis oleh-oleh lainnya yang menjadi salah satu incaran para masyarakat banyak. Dari SMK Infocom Kota Bogor, tim kabar sekolah melaporkan untuk Anda. Beralih ke informasi lainnya, sahabat Infocom, peci dan sarung menjadi pilihan mayoritas pria muslim di kala perayaan Hari Besar Keagamaan Umat Islam. Kami hadirkan salah satu rekomendasi penjualan pedagang kaki lima, berikut informasi. Sarung dan peci menjadi pilihan mayoritas pria muslim untuk perayaan hari besar dalam keagamaan. Misalnya, untuk sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Usaha peci dan sarung semakin produktif. Penjualan ini sudah berjalan hampir 30 tahun lamanya. Dalam penjualannya, terdapat dari 35 jenis kopiah berbagai ukuran dan model. Harganya berkisar antara 10.000
hingga Rp90.000 untuk pengambilan barangnya sendiri dengan cara mengambil di pasaran atau diantar langsung dari pembuat peci. Peci dan sarung menjadi fashion pilihan mayoritas pria muslim dalam merayakan hari besar keagamaan Islam. Peci menjadi produk fashion paling banyak dibeli saat bulan Ramadan, sedangkan sarung berada di posisi kedua dengan persentase persen. Zan Yunus dalam The Origin of the Songkok Orpea, peci awalnya diperkenalkan oleh pedagang Arab yang masuk ke Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Tak hanya pakaian khas untuk kaum muslim, seiring perkembangan zaman, peci dikenal sebagai identitas bangsa. Soekarno, yang selalu mengenakan peci di hadapan publik, menurut Presiden pertama Indonesia ini, peci merupakan lambang Indonesia merdeka. Dari 10, 15, 25, 35, 40 sampai 85 sampai 90 gitu. Ambilnya di pasar, kadang-kadang dianterin gitu. Biasanya, penjualan di bulan-bulan mendekati hari besar perayaan keagamaan Islam, omset penjualan bisa mencapai 2 kali lipat dari biasanya. Apalagi sejumlah mal dan pusat perbelanjaan yang biasanya tidak menjual peci, namun kali ini justru memesan dalam jumlah besar. Yang membeli ada yang dijual lagi dan ada pula sekedar dibagikan kepada karyawannya sebagai hadiah lebaran. Dari SMK Infokom Kota Bogor, tim Kabar Sekolah melaporkan untuk Anda. Manisan identik dengan makanan penyegar yang dinikmati pada siang hari dan digemari berbagai kalangan. Ini macam-macam dan jenis manisan yang dijual di pasaran. Berikut liputannya. Manisan buah dibuat dengan cara merendam buah dalam larutan gula selama beberapa waktu. Cara perendaman adalah metode untuk memberi rasa manis juga sekaligus untuk mengawetkan buah. Proses ini membuat kadar gula pada buah meningkat dan kadar airnya berkurang. Manisan sendiri ada 2, yaitu manisan basah dan manisan kering. Manisan basah memiliki kadar air yang lebih banyak dibandingkan manisan kering. Sedangkan manisan kering merupakan manisan yang dibuat dengan cara meniriskan atau menjemur buah hingga kering. Meskipun dapat disimpan lebih lama, manisan kering ini memiliki kadar gula yang lebih tinggi dibandingkan dengan manisan basah. Secara garis besar, hanya ada manisan basah dan manisan kering. Tapi dari kedua jenis itu dibagi lagi menjadi beberapa golongan. Golongan pertama yaitu manisan basah dengan larutan gula yang encer. Di sini buah yang dilarutkan dalam gula yaitu buah mangga, salak, dan kedong-dong dan lain sebagainya. Ada berapa jenis manisan yang Bapak jual? Manisan dari yang kering apa yang basah? Dari yang kering. Yang kering mah cuma ada ini khas Bogor dari pala, terus sama pepaya kering. Kalau untuk yang manisan basah itu gimana Pak? Ada apa itu? Manisan basah ada salak, mangga, kedong-dong, bengkuang, pala basah, terus kedong-dong gak ada biji, terus anggur Bogor, sereme, terus belimbing bulu, terus sama ini buah riko. Untuk sistem belinya per kilo atau seperti apa Pak? Kalau untuk salak kering itu udah dikemas dari rumahan, dari pabriknya ya, udah ukurannya takarannya seperempat per bungkusnya. Kalau untuk yang basah kayak gini ya, per kilo, mulai paling minim dari seperempat harganya. Harganya berapa tuh Mas seperempat? Harganya ini paling tinggi 15.000, kalau per kilo mah bisa 50.000 atau 45 dari per kilo. Untuk asinan yang paling laku dan manisan yang paling laku itu yang mana Pak? Kalau manisan itu yang paling laku cuma ini salak sama mangga ya. Buah salak dan pepaya juga bisa diolah menjadi manisan basah. Terakhir adalah buah nangka yang biasanya diberi tambahan rasa asin dan pedas saat diolah menjadi manisan supaya dapat menggugah selera. Golongan kedua adalah manisan kering dengan gula utuh atau gula yang tidak larut serta menempel pada buah. Buah yang dipakai biasanya adalah buah pala, pepaya, dan lain sebagainya.
Dari SMK Infokom Kota Bogor, tim Kabar Sekolah melaporkan untuk Anda. Informasi tadi sekaligus menutup kabar sekolah kali ini. Saya Mena Putri bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.